Smart Business. Hai semua listeners, jumpa lagi bersama saya Maria Delsa dalam podcast Smart Business. Dan kali ini kita masih bersama dengan Pak Mindiarto Jugora-Harjo, seorang selling therapist. Iya. Yes. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat pagi, good. Oh, selamat morning, good pagi. Yes. Kenapa sih tagline itu dibolak-balik, Pak Mindi? Ya supaya beda aja deh. Oke. Beda. Menjadi berbeda, sedikit berbeda lebih baik daripada menjadi sama begitu ya. Dan dengan ada orang. sebuah trademark aja begitu. Oh, kata-kata ini yang bikin Mindiarto kan gitu. Kalau selamat pagi doang atau good morning doang kan umum tuh. Iya benar. Yes, kita kembali mau ngobrol-ngobrol ya ini seputar selling dan juga seputar bisnis begitu. Kalau tadi Pak Mindi mengatakan bahwa 22 tahun berkarir sebagai seorang salesman. Sales management lah. Karena Sales salesman sampai management. dengan sales director sampai dengan operational director 22 tahun. Yes, oke. Yang bergerak yang pada akhirnya kemudian berpikir atau Membuat keputusan untuk membuat bisnis sendiri. baru. Yes. Konsultan bergerak di bidang selling juga. Yes. Ini kalau kita ngomongin bisnis, kata Pak Mindi juga, business is serving, melayani, begitu. Kenapa sih seorang pebisnis yang punya bisnis ini harus punya hati untuk melayani? Apakah sepenting itu dalam dunia bisnis ataupun selling? Oke. Begini, bahwa setiap orang senang dilayani. Betul kan ya? Betul. Pasti senang dilayani, apapun bentuknya. Entah mulai di kalau bisa nggak usah belanja, ada yang layani, beliin gitu kan. Atau kalau makan mungkin kalau bisa ada yang nyuapin gitu kan. Itu senang dilayani. Tetapi kalau kita masukkan pemahaman atau kata konteks dilayani, semua orang ingin dilayani, ujung-ujungnya tidak ada yang melayani. Kita pun tidak bisa dilayani. Ketika kita hanya ingin take tapi tidak mau give gitu kan. Melayani kan give ya. Kalau dilayani kan take kan. Betul. Nah, coba sekarang. Mbak Maria akan ngasih berkat kalau sudah dapat berkat. Bakal dapat berkat enggak? Enggak akan dapat. Atau saya akan ngasih uang ke orang lain kalau ada orang lain ngasih uang ke saya gitu. Kalau filosofi itu dipakai secara umum kan nggak ada orang ngasih duit karena nunggu dikasih dulu baru mau ngasih. Nah, di dalam konteks di sini maka situasinya kan harusnya terbalik. Kita melayani, gitu. Perlu melayani supaya apa? Karena orang lain atau customer ini kan senang dilayani, senang diservis. Maka kita perlu melakukan sebuah pelayanan. Oke, apakah ini juga akan mempengaruhi bisnis kita ke depan ketika kita melakukan pelayanan serving kepada customer atau terbatas hanya ya udah saya jualan kue, kamu beli, selesai di situ. Apakah butuh lagi pelayanan yang lebih gitu? Kita mengenal istilah ada service excellence, pelayanan prima. Tentunya ini sebuah konsep yang bukan main-main, artinya kan kita akan senang kalau pelayanan itu kan bukan semata-mata seperti customer satisfaction semata-mata, tetapi sebetulnya saat ini sudah melompat lebih tinggi lagi dari pertanyaan itu, yang disebut dengan ultimate service, bukan lagi satisfaction, tapi sudah ultimate, sudah melebihi atau melampaui daripada sekedar pelayanan, gitu loh. Saya menjual produk tidak cukup hanya give, ngasih, kirim, delivery, selesai. Tapi ternyata produk ini adalah tidak ramah lingkungan saja. Sekarang kita sudah hidup di dalam eco-friendly. Bisa jadi produk ini kan menjadi tidak laku karena tidak ramah lingkungan. Tidak ramah lingkungan itu apa? Menggunakan bahan-bahan yang susah untuk daur ulang. Kemudian tidak ramah dengan lingkungan sekitar. Saya orang Jakarta, bikin pabrik anggaplah di Sulawesi Tenggara sana. Terus pakai orang Jakarta semua gitu loh. Kan nggak ramah lingkungan, diprotes di Sulawesi Tenggara sana, bubar saya punya pabrik tutup. Artinya kan kita pun perlu eco-friendly, memahami tentang situasi ramah lingkungan dengan wilayah kan. Itu satu. Itu disebut serving juga berarti ya? Ya serving, karena apa? Kita kan perlu, tujuan kita investasi itu adalah bagaimana mensejahterakan orang-orang yang ada di lokasi itu dulu pertama. Setelah itu baru expand keluar kan.
Nah, jangan sampai kita punya bisnis ekspansi meluas, tapi orang di sekitar kita ibaratnya tidak terakomodir kesejahteraannya. Nanti akan demo, wah macam-macam itu loh. Jadi sebetulnya melayani itu kalau lebih expand lagi, ya itulah perlu yang sebut eco-friendly, ya ramah lingkungan, ramah situasi. Gitu. Nah, kalau pertanyaan yang basic tadi tentang betapa pentingnya, sebetulnya kan slogan menjual adalah melayani dan melayani adalah menjual. Dengan pelayanan yang baik, maka pelanggan akan bisa repeat kan, balik lagi. Bisa bayangkan kita masuk restoran, makanan sih enak pol, wah nomor 1, tapi jutek coba. Pelanggannya judes, lantainya kotor, bisa resiko kepleset. Balik lagi nggak? Enggak. No. Ya. Kemudian apalagi kalau saya training tentang service excellence itu bisa 3 hari itu ya. Wih, mulai dari pakaian, mulai dari senyum. Mau apa Mbak Maria? Pesan apa? Wah, ada makanan paling enak apa? Lihat aja di brosur. Enak nggak? Enak loh. Bener kan? Dari lapar jadi kenyang ya. Apa jadi kenyang? Padahal di rumah tuh punya problem. Problem apa? Nggak punya makanan, keluar rumah supaya selesai problem saya yang lapar itu nggak punya makanan, keluar kan. Pergi ke restoran bukan selesai masalah, tambah masalah. Bikin emosi. Bikin emosi, jadi kenyang. Jadi service itu bukan hanya sekedar melayani, tapi termasuk pre dan post-nya gitu ya. Pre-nya begini. Paling gampang ini contohnya karena kita bicaranya adalah contoh rumah makan paling gampang ya. Makanannya enak. Harganya oke lah, lumayan lah, wajar gitu ya, sesuai. Tapi nyari parkirnya susah. Susah. Mungkin makan gini bisa cari tempat lain. Itu pada melayani ada di dalam area rumah makan itu. Tetapi pikir tentang parkir serta mencari lokasi itu juga menjadi penting. Itu belum terjadi. Belum lagi nanti masuk pintu. Kok nggak ada disambut? Mau apa pak? Oh, teriak dari jauh. Nggak ada greeter di depan contohnya. Itu kan sebuah melayani. Jadi melayani is a proses. Belum lagi nanti di belakang. Selesai makan, tolong bilinya. Begitu bilnya lama keluar. Padahal bukan kerjaan orang waiters kan, ini kerjaan orang kasir itu. Jadi melayani sebuah proses juga. Interaksi, integrasi antar departemen. Atau melayani makanan enak, keluarnya lama. Itu kerjaan dapur itu. Benar. Kalau tadi yang dijelaskan Pak Mindy, kalau mungkin saya sebagai orang yang akan buka bisnis itu pasti, ya ampun kok repot banget sih harus mikir customer sampai segitunya melayani. Nah, berarti apa yang mungkin harus dipikirkan oleh business owner ketika dia membuka sebuah usaha sampai dia memikirkan bahwa serving ini yang harus saya berikan kepada customer saya? Iya. Bisnis itu kan ada beberapa komponen lah ya, satu produknya harus affordable, produk harus bisa diterima oleh konsumen. Servis bagus kayak apapun, ternyata produknya juga tidak punya nilai manfaat ya orang nggak beli. Jadi ada beberapa komponen lah, produk yang harus affordable, kemudian service yang harus excellent bahasa lamanya, kemudian juga pricing yang reasonable gitu kan ya, kemudian lokasi juga yang convenient, mudah dicari dan seterusnya. Nah, 4 atau sekurang-kurangnya 4 poin ini kan harus saling menguatkan. Ketika kita punya kelemahan di dalam pricing, contoh, harga saya agak lebih tinggi kan, lebih mahal. Berarti ini kan weaknesses ya, pricing. Maka harus dibayar oleh other factors. Mungkin harganya lebih bagus lah, servisnya lebih bagus lah, atau after sales service lebih bagus, sehingga mahalnya harga bisa dibayar oleh komponen lain. Pantas ya, banyak yang itu restorannya mahal tapi tetap balik lagi karena service. Bisa karena service, bisa juga karena unikitas di tempat lain nggak ada, atau bisa juga selain service juga bisa ya, karena service itu kan bisa mulai dari buka pintu sampai pulang itu kan service semua. Bahkan sampai after sales service. Sampai pulang udah ke rumah kok dapat WA. Terima kasih Ibu sudah mampir ke resto saya. Atau yang sudah pelanggan kuat, dikasih WA. Selamat ulang tahun Ibu. Loh, kok tahu? Bisa saya ulang tahun hari kapan gitu kan? Nah, itu kan pelayanan. Itu kan yang meng-engage. Kan untuk bikin WA kirim blast itu kan butuh melayani, butuh energi itu. So service, selling is serving juga begitu ya. Selling. Ya, imbang lah.
tujuannya serving adalah tetap mendapatkan selling. Tapi tujuan selling juga ketika selling butuh serving. Untuk bisa melayani customer supaya customernya tetap stay gitu ya. Loyal. Tapi ada nggak sih tolak ukur bagaimana kita tahu bahwa serving kita ini memuaskan? Selain tadi mungkin pelanggan balik dan sebagainya, Pak Mindy. Kalau mau lebih ilmiah ya menggunakan sebuah lembaga survei yang disebut dengan Service Excellence Index. Survei nanti indeksnya di angka berapa, biasanya kalau 5 itu maksimum gitu ya. Kalau kita bisa 4, 4,1, 4,2 artinya service kita sudah oke, sudah good. Ya, jangan sampai 2,7 nilai indeks. Nah, nanti indikator-indikatornya tuh banyak lah. Itu dengan melalui survei. Kalau kita tidak mau survei ya artinya masih repot sendiri ya. Repot sendiri, kita lihat kita punya database berapa banyak orang yang repeat ya, sering repeat dengan frekuensi tertentu berapa banyak. Kemudian ada lagi satu, kalau mau gaya manual gitu ya, kita ada yang disebut dengan complaint box. Ada nggak box? Artinya itu kerjaan manual semua ya. Kita bisa lakukan itu berapa banyak komplain masuk. Oke, apalagi sekarang era digital, gampang sekali untuk orang-orang mereview begitu ya, bad or good-nya sebuah tempat atau sebuah produk. Iya, gitu apalagi ya. sekarang tinggal dikasih aja rate-nya. Food 4, service 0. Habis sudah. Tapi kan kebanyakan juga kenyataannya ada yang mungkin menggunakan sosial media itu dengan salah aturan begitu. Nah, itu pengaruhnya terhadap bisnis itu gimana, Pak? Ya, salah aturan kalau hanya sebagai strategi awal aja untuk memancing. Contoh lah, saya buka rumah makan, kemudian teman-teman semua diundang, kemudian suruh kasih komen, nilainya bisa 5 semua gitu. Tapi konsisten nggak? Konsisten nggak? Begitu tidak konsisten, ini akan turun, hilang. Butuh konsistensi. Jadi sebagai pemacu, mendapatkan crowded, karena nilainya bagus, ratingnya bagus, tapi kan perlu dipertahankan kebagusan karena ekspektasi pelanggan itu kan karena ratingnya itu. Loh, ini kok ratingnya 4, kok saya mau ke sana punya pengalaman 2 aja udah ketinggian. Benar ya. Artinya kan akan terjadi degradasi, lama-lama hilang. Oke, berarti. Dan saya sudah banyak pengalaman, artinya begitu ketika jalan-jalan makan, mau kemana ya? Wah ini rating misalnya datang ke sana, ternyata jelek quality-nya. Yes, itu tadi ya. Berarti experience dari lebih enak berarti kalau zaman dulu kan mulut ke mulut. Gitu. MLM, mulut lewat mulut ya. Itu yang memberitahukan atau mensiarkan bahwa sebuah produk atau sebuah brand atau sebuah bisnis ini good service, nggak cuma produknya aja tapi juga serving pelayanannya gitu ya, Pak Mindy. Ya, jadi artinya begini loh, persepsi tadi bagus dan tidak bagus kan persepsi. Persepsi itu harus mendekati fakta, tidak bisa jauh. Yes. Oke, smart listeners, itu tadi bincang-bincang kita mengenai bisnis adalah melayani. Jangan lupa untuk Anda sebagai business owner begitu ya, layanilah customer kalian dengan sepenuh hati. Dengan begitu customer kalian pun akan loyal terhadap bisnis kalian. Saya Maria Dalsa dan juga Pak Mindy pamit undur diri. Bye-bye. Bye. Smart Business. Lead you better.